Qianlong. Satu orang dua peso, berani sekali ya. Laihu, pria sejati. Lepaskan saudaraku dan wanitaku, aku temanimu bermain. Baik. Lepaskan mereka. Bawa kakak ipar pergi, cepat. Pergi. Kalau begitu, kita mulai saja. Ayo. Serang. Qianlong. Seluruh rekan grup Longseng menyambut Longge keluar dari penjara. Kangen banget Longge. Selama 18 tahun kamu tidak ada, seluruh Suiceng adalah milikmu Gua Jianglong. Satu orang satu pisau, mengalahkan ratusan lawan. Legenda. Kami juga tidak mempermalukanmu. Sekarang grup Longseng sudah menjadi perusahaan nomor 1 di Suiceng. Long Ge AO. Sekarang kamu sudah keluar, kami semua berharap kamu kembali memimpin grup Longseng, bawa kami menciptakan kejayaan lagi. Tidak perlu, di masa depan. Aku hanya ingin menemani Wan King dan putriku. Aku sudah menelantarkan mereka berdua selama bertahun-tahun. Terlalu banyak, lain kali, kamu juga tidak perlu mencariku. Longge, naga tanpa kepala tidak bisa berjalan, tanpa kamu. Kami tidak punya pemimpin. Aku tidak ada bertahun-tahun, kalian juga baik-baik saja kan? Ada apa? Bahkan perkataanku tidak didengarkan, sebarkan kabar. Suiceng kedepannya hanya ada Qianlong. Tidak ada lagi Gua Jianglong, baik. Longge, kamu di sana jaga diri baik-baik. Aku akan berusaha sekuat tenaga membesarkan anak kita. Aku menunggumu kembali. Hai. Aku mau makan di luar dengan teman, tidak pulang ya. Hai, kalau kamu terus-terusan berbuat onar, sama seperti ayahmu yang tidak berguna itu. Tenang, meskipun aku benar-benar masuk, tidak akan seperti dia. Mencuri tutup got, dihukum 18 tahun, benar-benar memalukan. Dan kamu, demi pria seperti itu, menjanda 18 tahun. Benar-benar. Kamu, Ibu, kamu juga tidak jelek, kamu. Rapikan diri, carikan aku ayah tiri, aduh. Dua orang bersama-sama menghidupiku, tidak akan sampai. Seperti sekarang, sangat tegang. Wan King. kamu sudah pulang. AO Yu Fei. Panggil ayah.
Aku tidak mau panggil, dia bukan ayahku. Ayahku harus seperti pria seperti Kua Jianglong. Dia bukan apa-apa, minggir. Dia mirip denganmu saat muda. Wan King, bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Itu semua salahku sendiri. Dulu, kukira menjadi wanita seorang bos itu sangat hebat. Tapi setelah kamu masuk penjara, teman-temanmu tidak pernah sekalipun mengunjungi kami berdua. Aku yang melarang mereka datang. Yu Fei adalah anakku, Kua Jianglong. Aku katakan, Lalu kamu tidak takut kami berdua kelaparan? Sudah, 18 tahun, tanpa kamu, kami berdua tetap hidup dengan baik. Kedepannya tanpa kamu juga sama. Lihatlah penampilanmu yang berantakan ini, cepat rapikan. Orang lain akan mengira kamu adalah kakek Yu Fei. mulai sekarang, aku akan melindungi mereka berdua dengan baik. Menjadi pria yang bertanggung jawab. Anak-anak ini, Kaklong. anakku. Ini ayah masak untukmu, sudah dingin. Masih harum. Ayah. Kenapa kamu tidak mengaku sebagai Kua Jianglong? HMPH. Kalau saat itu aku bilang, aku adalah Kua Jianglong, ada yang percaya? Kamu saja tidak percaya, menurutmu mereka akan percaya? Kata-kata menekan orang baik. Pakaian menakuti orang jahat. Beberapa orang hanya mau percaya apa yang mereka yakini. Oh ya, nak. Waktu itu kamu jelas sangat takut, kenapa masih berdiri? Di depan ayah melindungiku. Aku hanya berpikir. Meskipun kamu lemah, tapi kamu tetap ayahku. Aku bilang, aku membencimu selama 18 tahun. Tapi juga menantimu selama 18 tahun. Aku tidak ingin saat bertemu, langsung kehilanganmu. Sekarang, apakah kamu puas dengan ayah ini? Cukuplah. Jadi, kamu puas sama aku? Atau puas sama Lat? Kua Jianglong ini? Ini? Iya, aku penasaran nih. Dulu kenapa kamu bisa sendirian lawan ratusan orang? Demi ibumu. Hah? Ketika seorang pria memilih melindungi keluarganya, dia akan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Aku siapa? Bukan Kua Jianglong. Aku hanya seorang suami yang rela mati untuk melindungi istrinya. Nah, dulu, ayah banyak berhutang pada kalian berdua. Mulai hari ini, ayah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Janji. Hudao, ada sesuatu yang perlu kamu kerjakan. Bisa nggak? Apa yang diperintahkan saudara Long? Wu Yao pasti selesaikan. Teman sejati. Aku ingin buka warung makan kecil dekat sekolah ini. Agar Yu Fei pas pulang sekolah, langsung bisa makan makanan hangat. Teman-teman sekolahnya juga bisa makan enak. Gampang, 100 meter depan ada properti baru Longsheng. Aku langsung atur renovasinya. Ruko 20.000 meter persegi, plus semua koki. Udah. Aku cuma mau buka warung kecil aja, aku sendiri yang masak. Gak usah heboh. Aku ingin kau. Memang kenapa? Kalian waktu kecil, siapa yang gak pernah makan masakanku? Sekarang aku masak untuk anakku sendiri. Kenapa gak boleh? Kalau kamu gak setuju, aku akan kembali ke depan sekolah ini. Jualan makanan kaki lima lagi. Aku tahu, kakak. Udah, jangan makan itu. Ulang, ayah masakin yang baru. Ayo. Agak asin, lain kali kurangi garamnya. Jangan ikutin aku. Aku mau nemenin Yu Fei dulu, kalian pergi dulu. Pas. Si Kua Jianglong itu udah keluar.
Haha, aku sudah menunggunya selama 18 tahun. Akhirnya dia muncul juga. Hutang tahun itu. Dan dendamku selama ini, aku akan membuatnya. Membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kyudinkar. Dia membuka warung kecil di depan sekolah kejuruan, mau tidak? Kita suruh teman-teman. Begitu. Terlalu murah baginya. Haha, aku akan membuatnya. Menyaksikan dengan matanya sendiri, sesuatu yang dulu dia jaga dengan nyawanya. Pelen-pelen hilang dari tangannya. Hahaha. Wangi sekali. Sekarang makanlah. Ayah, Kenapa kamu tidak kembali ke grup Longsheng? nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Makan bisa lagi hangat. Ibu, Cicipi. Menunggu 18 tahun, dapatnya tukang masak bao. Nyonya datang, jenguk-jenguk ya. Siapa nyonyamu? Kita belum menikah. 18 tahun lalu kukira denganmu akan hidup mewah. Bisa jadi nyonya besar, sekarang jadi nyonya tua. Wanita, segala sesuatu harus mandiri. Perkataanmu benar. Sudahlah, bicaralah hal yang serius. Suruh Wudao itu di grup Longseng. Beri aku posisi, lebih baik yang urus uang. Tidak mungkin. Kamu sok suci, tidak mau jadi direktur. Biar aku jadi manajer umum, tidak masalah kan? Tadi kamu bilang wanita harus mandiri. Kenapa sekarang? Minta tolong padaku? Kamu, Kalau butuh uang, aku bisa minta Wudao. Ambil dari dividen saham grup Longseng untukmu. Tapi sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Dengan anak perempuan. Jadi nyonya besar? Tidak. Jadi istri. Masih lumayanlah. Kawani Qianlong. Ingat kata-katamu hari ini. Kamu juga jangan pulang. Aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Kita tidak pulang? Pulang buat apa? Ayah masakan yang enak. Menopause ya? Selamat datang. Cari bos kalian. Aku bosnya. Kamu itu Kua Jianglong ya? Seberapa besar nih nyebrang sungai? Sedang makan? Selamat datang. Cari masalah ya. Sampai jumpa lagi. Kua Jianglong, sekarang ganti profesi jadi koki. Oke. Kamu Kua Jianglong ngapain? Saya yang killing Tom. Sini, masakin aku jualan. Biar aku cicipi asin atau enggaknya. Menu mana? Ngapain lihat-lihat, usaha nggak jalan. gimana sih bicara sama bapakku? Xiao Fei, sana bersihin meja. Banyak juga menunya. Berapa harga iga asam manis? 48.000. Berapa telong? Berapa daging? 2 sulang, 6 oz jadi. Kalau ikan mas ke rumahan. 57.000. Kalau gitu pesan ikan mas kuah rumahan, daging goreng tepung, sama lalapan. Tambahin juga mie goreng berapa? 186.000. Daging goreng tepung gak enak, gantiin jadi daging goreng tepung asam manis. Tambah kentang goreng berapa? 213.000. Tahu kering cabai hijau, boleh, tanpa cabai hijau. Tahu keringnya juga nggak mau. Boleh, kalau gitu makan kirinya aja. Aku suka aja rasanya, tanya bisa nggak dimasakin. Bisa. Berapa harganya? 15.000. Totalnya berapa? Total 250.000. Nggak bener nih, lihat menunya. Harusnya 260. Diskon 10.000. 250 cocok buat kamu. Oke, semua ini nggak jadi, pesan mie goreng aja. Aku mau kamu yang masakin sendiri. Oke, tunggu ya. Mienya sudah, silakan dinikmati. You can kamu Kua Jianglong, buka restoran. Sombong amat, nggak bisa sebutin menu. Pak, mie goreng sayur sudah, silakan dinikmati. Pertama kali ngasih makanan ya, servis berlutut ngerti nggak? Ketinggianmu jangan lebih dari tamu. Pak, mie goreng sayur sudah. Silakan dinikmati. Bapak kamu.
Kalau tamu minta, kita usahain penuhi. Memang kita kerja di industri jasa. Sikap yang bagus, aku suka. Tapi akhir-akhir ini tanganku, entah kenapa. Nggak ada tenaga, nggak bisa pegang sumpit, gimana kalau kamu yang suapin aku? Boleh. Apa-apaan ini? Sulit. Rasanya nggak enak banget. Kamu ngapain? Maaf, kalau nggak bisa, aku bikin yang baru buat kamu. Aku nggak mau makan, nggak nafsu. Cewek ini lumayan loh. Sini duduk temani aku minum. Kamu panggil dia apa? Cewek kecil. Kalian ngapain lihat-lihat? Serang dia. Hari ini kita habisi gua Jianglong. Kita bakal terkenal. Bro, akhir-akhir ini bisnis kok lancar banget ya? Aku ngerti. Kalian berapa ini? Dikirim Udao ya? Saudara Oslo menyuruh kami melindungimu. Lindungin aku? Aku perlu dilindungi? Kami cuma takut ada anak-anak baru kayak mereka. Bikin onar biar terkenal di sini. Ulang bilang ke Udao. Anak-anak baru kayak mereka. Datang 100 aku hajar 100. Tapi kalian terus begini di tokoku. Bisnisku nggak bisa jalan. Long go, mereka. Kalian pergi, aku yang urus. Kaklong. Kalian berapa ini? Sekarang teman-temannya udah pergi. Mau 1 lawan 1 atau keroyokan? Ayo. Jangan-jangan. Kalau gitu kalian datang ke tokoku. Gak cuma buat terkenal kan? Betul, sejak kamu buka restoran kecil ini. Bisnis kami semua habis kamu ambil. Hah? Kami bertiga punya restoran di sekitar sini. Di sini murah enak lagi. Kamu Kwa Jianglong. Nama kamu terkenal banget, pelanggan pada makan di sini. Restoran bapakku udah nggak bisa jalan, udah hampir jadi tempat wisata, rumahmu. Oke, aku ngerti. Halo Udao, tolong urusin seluruh jalanan depan tokoku ini. Semua sewa dipotong setengah. Jangan tanya kenapa, kenal beberapa teman. Oke. Terima kasih, Long. Sebenarnya buka restoran ini untuk anak perempuan saya. Dan teman-temannya, biar bisa makan enak. Tapi, bukan bermaksud merebut pelanggan kalian. Kalau merasa potongan setengah tidak cocok, aku potong lagi setengah. Sudah cukup, terima kasih. Kepala nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, kepala aku ini besi. Aku tahan tenaganya. Kalau nggak, meski pakai helm, juga bakal roboh. Ayo pergi. Long. Kami ingin ikut Anda. Ikut aku? Ya, Long, aku sudah. Sudah dengar cerita Anda, ingin berada di samping Anda. Membangun usaha besar. Kalau kalian bisa apa? Saudara Long, jangan meremehkan saya, meskipun saya memiliki sedikit pengalaman. Tapi aku juara 1 Kuai Dao di Zhengda Street. Saudara Long, aku Bokao. Tanpa tinjuku, api nggak bisa padam. Aku Daizong dari Nancheng, nggak ada. Yang bisa lolos dari tanganku. Yah ayah, kalau nggak mau terima mereka, gimana kalau aku yang terima mereka sebagai anak buah? Jadi anak buahmu? Kamu masih sekolah udah mau punya anak buah? Tapi, kalian memang berbakat, begini saja. Aku lihat kemampuan kalian. Oak. Long. Ini dia, juara 1 Kuai Dao Zhengda Street. Cepat enggak? Cepat. Ayo, aku tunjukkan keahlianku. Lihat teknik potongku.
Lihat nggak? Bukan long, aku kaya akan pisau ini. Bukan get manong sayer, legit gila aku injin anda. Bukan buat kerja ini. Kalau begitu mau ikut aku ngapain? Sukses besar, membangun usaha besar. Sepertinya ini mengecewakan kalian. Buka toko kecil ini sudah usaha terbesarku, bisa. Hidup sederhana dan tenang. Inilah yang paling penting. Aku mungkin gak bisa kasih kalian hidup mewah, tapi buat kebutuhan sehari-hari, aku masih bisa atasi. Ya, Kakak Long, dengarkan saja. Pasti nggak salah. Nah kalau udah dengerin aku, ya ikutin apa yang aku bilang. Hah. Saudara Long memerintahkan untuk pergi ke API. Aku nggak bakal mundur. Waidao, lo tanggung jawab pinggir sungai. Oh. Lo Gopao, lo tanggung jawab masak. Hah. Terus lo Daizong, lo larinya cepat. Tanggung jawab ngantar makan aja. Oh. Aku rasa mereka ikut lo kok kayak sia-sia. Mereka kalau keluar cuma ngacir doang, itu baru namanya sia-sia. Sekarang lo masih kecil, belum ngerti. Besar nanti lo bakal paham. Harus tahu ya. Waduh, udah deh, jangan ngomong lagi, nanti malah disuruh hafal peraturan lagi. Aku pergi dulu. Waduh, anak perempuan udah gede, udah nggak dengerin omongan. Yufei. Apaan sih? Kalau papa tahu, pasti marah lagi. Waktu itu aku terlalu takut. Mengingat kita udah berteman bertahun-tahun. Maafin aku kali ini dong. Sahabat. Aku udah tahu, lo nggak bakal marah. Sebagai gantinya, aku ajak lo ke tempat seru buat main. Tempat seru? Ayo. Tempat seru apa? Ayo naik, nona besar. Sebentar lagi makan, buruan kerja. Halo. Apa? Aku segera sampai. Xiao Hong, ini dia tamu misterius. Yang lo bawa. Nggak tahu deh dia pantas nggak. Duduk semeja makan bareng kita. Soal statusnya. Kalau diomongin, takut kalian kaget. Aduh, bisa menakuti kita. Anaknya Dewa Langit? Hah, mirip Dewa Langit lah. Kalian tahu nggak? 18 tahun lalu, satu orang bawa galak, lawan 100 orang. Kuaji Anglong. Siapa yang nggak tahu? Itu kan legenda kota Sui kita. Yufei kira adalah putri Kuajianglong. Sekarang punya hak duduk di meja makan nggak? Campeng. Yufei, bapakmu dulu beneran satu orang. Bisa lawan 100 orang. Bukan bapakku yang bisa lawan 100, tapi mereka. Cuma dateng 100 orang. Dekan kampus kita yang biasanya sok jago itu. Sekarang lihat deh, ngumpulin rongsokan di tempat sampah selatan kota. Hal kecil kayak gini perlu dibanggain? Cengkengkin Kuajianglong. Gue aja bisa nginjak dia kayak semut. Gampang banget. Pak, cepat ke sini. Dandan yang keren dikit, please, please. Dasar cewek kecil. Kita yang duduk di sini, keluarga di Suicheng. Paling nggak punya koneksi. Xiaoxi. Bapaknya adalah raja properti Suicheng, Xiao Mei. Seluruh transportasi Suicheng dikontrol ibunya. Sama yang ini, putra direktur Liu, di Suicheng itu. Orang yang punya koneksi tinggi. Grup kecil kita ini namanya Klub Pangeran. Betul. Yang bisa duduk di meja ini, keluarganya di Suicheng. Pasti punya pengaruh di politik dan bisnis, dunia hitam putih, orang-orang terpandang. Anak keluarga besar. Oh iya, Sebenarnya Xiao. nggak pantas duduk di sini. Tapi siapa suruh Xiao Mei suka sama dia? WK. Tapi Yufei, kamu beda. Putri Kuajianglong. Pantas duduk di meja ini. Ada pepatah bagus. Bapak pahlawan,
Anak jagoan. Dari mana asalmu? Seperti itulah teman yang harus kamu punya. Yu Fei, kamu baru gabung, nanti lama-lama akan tahu, klub pangeran kita bersindikit. Sui Ching Bakal Jamatar. Dulu, sekarang, nanti, semua kekayaan dan reputasi adalah milik kita. Aku nggak sabar nih Yu Fei. Kapan kita bisa ketemu? Wajah asli. Kuaji Anglong. Para pangeran, santai aja. Sambil minum sambil nunggu. Sudah kubilang kan, lain kali main sama anakku. Warna rambut itu diwarnain balik, ya. Siapa yang panggil Koki? Kita nggak pesen tambahan loh. Ini bapakku. Kalian tahu kan, orang hebat justru bersembunyi di tengah keramaian? Wah, reputasi bapakku terlalu terkenal. Mau balas budi, atau mau balas dendam, harus antri dulu. Bapakku sengaja rendah hati biar nggak mencolok. Lepas. Wah, benar-benar kuil kuno tersembunyi di gunung. Orang hebat bersembunyi di pasar. Nggak kelihatan, dulu bisa bikin sungai setengah merah darah. Kuaji Anglong. Bisa setenang ini. Aku bukan rendah hati, tapi lemah ginjal. Terjebak di penjara bertahun-tahun, naga atau harimau sekalipun sudah kehilangan taringnya. Biarin nggak aku duduk di meja ini? Apa maksudmu? Ruangan ini lebih besar dari restoran kita. Masa nggak muat buat kamu? Katanya seluruh grup Long Sen adalah milik Kua Jianglong. Bahkan Wudao Bos Dao harus panggil dia kakak. Kok bisa sampai? Hanya buka restoran kecil? Bos Dao mana mungkin ingat aku? Orang kecil seperti ini. Dulu waktu muda, kami sering main bersama, dia kasih muka panggil aku kakak. Sekarang Bos Dao sudah sukses. Mana mungkin ingat aku? Kamu ngapain? Main-main sama aku ya hari ini? Apa maksudmu? Bapak senang kamu bisa kenal banyak anak orang kaya dan berkuasa. Bapak terus senang. Cepat panggil Dao Shu. Suruh mereka datang. Biar mereka lihat siapa Kua Jianglong yang dulu. Sekarang pun masih jagoan. Panggil apa? Dao Shu. Uang buka restoran kita. Pinjam dari Dao Shu. Kalau sekarang aku telepon, dia minta bayar. Aku bayar pakai apa? Mau celakain bapak ya? Xiao Hong, kamu yakin nggak? Salah orang? Lihat penampilannya lusuh, nggak mirip. Kuaji Anglong dulu. Nggak mungkin salah. Bapaknya Yu Fei. Pasti dulu adalah Kua Jianglong. Lihat aja kelincahannya di gerbang sekolah waktu itu. Ditambah sikap Bos Dao ke dia. Pasti nggak salah. Beneran? Aku lihat penampilanmu juga nggak mirip. Kua Jianglong dulu. Pak, sampai sekarang aku nggak percaya kamu dulu bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Nggak percaya? Bagus kalau nggak percaya. Cuma orang bodoh yang bakal percaya. Ayolah Pak, ceritain ke mereka semua, biar mereka tahu gimana kejadiannya waktu itu. Mereka belum pernah dengar. Oh ya? Oke aku ceritain, waktu itu di jembatan. Melawan 100 orang sendirian. Tepuk tangan. Gini ceritanya, awalnya aku janji berantem 1 lawan 1. Aku juga nggak nyangka, ternyata dia bawa banyak orang. Jadi situasi terjepit itu malah memicu semangat bertarungmu ya. Semangat apaan sih? Waktu sampai sana. Aku juga nyesel, udah nggak bisa kabur lagi. Nggak ada pilihan, lawan banyak banget. Aku akhirnya nyungsep-nyungsep minta maaf, ngomong baik-baik. Soal cerita 1 lawan 100 itu. Itu cuma kabar burung, waktu aku dateng. Mereka bilang aku nggak diterima di Sui Cheng, terus nempeleng aku berkali-kali. Bikin malu banget, hahaha. Akhirnya mereka melepaskanku. Dilepasin gitu aja? Berarti lo cuma tai keringnya? WKWKWK. Kua Jianglong yang legendaris. Ternyata cuma tai kering. Betul, Kua Jianglong. Emang tai kering. Terus 18 tahun di penjara itu gara-gara apa? Anakku tahu, masuk penjara gara-gara nyolong tutup got hahaha. Pak, ini ngapain sih? Nah, Kua Jianglong buat mereka cuma cerita, legenda. Tapi buat aku, itu tragedi terbesar hidupku. Membuat 18 tahun terbaik hidupku hilang kebebasan. Keluarga, orang tercinta. Gelar Kua Jianglong. Buat aku, cuma tai kering.
Xiao Mei, buruan rekamin pakai akunmu. Suruh dia bilang Kua Jianglong itu. Ini pasti viral. Ide bagus. Ayo Om, pose dulu. Udah mulai rekam? Udah mulai. Halo semua, aku Kua Jianglong. Cuma tai kering WKWKWK. Sudah dikirim. Yang ini pasti viral. Pergi kau. Bos Dao, coba lihat video ini. Halo semuanya, aku Kua Jianglong. Cuma sampah. Boss Dao, Longgo. Apa tidak berbahaya? Longgo pasti aman. Menurutku, yang merekam video itu yang sebentar lagi dalam bahaya. Bos Dao, maksud Anda? Tidak APA, tapi untuk berjaga-jaga. Hari tahu di mana Longgo, kita tunggu di dekat sana. Ok, paham Bos Dao. Pergi kau. Nak, semua makanan di meja ini tidak dimakan. Sayang sekali. Pergi apa? Makan dulu baru pergi. Makan. Kamu cuma tahu makan. Makan saja, aku pergi. Ah. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Ternyata Kua Jianglong ini. Kuma terkenal palsu. Tapi waktu kita tidak bol SIA. Hahaha, tahukah kamu, di seluruh kota Sui, berapa banyak orang yang ingin mengajak kita makan, kita malas peduli. Sore ini, sia-sia untuk kalian berdua. Betul, kalau sampai tersiar kabar, muka kita ditaruh di mana? Anakku tidak tahu diri, ingin masuk ke semua lingkaran. Sebagai ayahnya, aku minta maaf untuknya. Maaf ya. Hahaha. Ayah, Minta maaf. Kau pikir kau siapa? Awalnya kupikir, Kua Jianglong itu pahlawan hebat. Ternyata cuma pecundang yang cari nama. Kesimpulanmu sangat tepat. ayah, kan kau ini Kua Jianglong. Kenapa kau tidak tunjukkan semangat Kua Jianglong? Ayo, tunjukkan semangat Kua Jianglong. Hajar mereka sampai masuk kolong meja. Ayo, hajar. Nak, tahukah kau, satu pukulan ini bisa berakibat besar? Bukannya ada Paman Dao? Di kota Sui, apa saja Longseng Group bisa atasi, kenapa kau? Harus karena emosi sesaatku. Biarkan tangan saudara-saudaraku yang sudah susah payah dibersihkan. Kotor lagi? Aduh, hahaha. masih pura-pura jadi bos preman di sini, lihat keadaanmu sekarang. Bos Dao mau ngomong sama kamu nggak? Jangan bilang gitu, lihat dia sekarang. Bukan berarti nggak ada gunanya sama sekali, lihat kelakuannya. Sekarang masih bisa apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Hahaha. Kua Jianglong. Sekarang kan kamu jadi koki? Ok. Aku kasih kamu kesempatan. Aku pesan satu masakan. Kalau aku puas, Aku akan lepaskan kalian berdua. Masakan apa? Katakan. Dengar baik-baik. botol minuman dingin. Hahaha. Ayah, Lihat APA? Nggak bisa masak ya? Bisa makan pedas? Makin pedas makin enak, hahaha. Kalian kan pengen tahu, dia sekarang Masih bisa apa? Aku akan kasih tahu kalian. Sudah selesai. fungsinya sekarang. Yaitu memanfaatkan. Nama Kua Jianglong menjadi batolong Kaiten untuk kemajuan kita. Sudah direkam?
Aduh sakit. Kamu mau apa? Ayah, kamu ngapain? Koki yang sudah masak, harus mencicipi sendiri kan? Aku boleh pergi sekarang? Dikasih muka malah nggak tahu diri. Kamu ngomong gimana sama ayahku? Yufei, kamu tahu nggak siapa yang kamu pukul? Aku nggak peduli siapa. Pukul ayahku nggak boleh. Ayah, kita pergi. Nggak bisa pergi. Panggil orang, cepat panggil orang. Yang kalian cari. Mereka kan? Kalian datang tepat waktu. Pergi lihat anak kesayangan kalian. Ayah, kamu datang. Ayah, lihat ini. Budao, kamu kok datang? Awalnya aku nggak mau datang, tapi di bawah. Kebetulan ketemu mereka berapa orang, jadi ikut naik ke sini. Paman Dao. Ayahku datang, aku nggak bisa bunuh dia. Ayahku juga datang. Hari ini dia harus mati di sini. Ibu, kamu datang. Boss Dale. Video ITU, hampir jadi viral di seluruh Switching. Yang datang bukan cuma mereka, sisanya. Sudah aku tahan di bawah, nggak dibolehin naik. Kalau nggak, Anak-anak kecil ini pasti bakal dimakan hidup-hidup. Ayah, lihat, luka di kepalaku ini, dia yang bikin. Cepat kumpulin semua orang dari keluarga Wen. termasak yang di luar, mata-mata dan tanggang hitam. Aku mau dia, berlutut minta maaf ke aku. Dasar kurang ajar. Kamu kebanyakan baca cerita online ya? Kamu tahu nggak, siapa pria yang duduk di depanmu ini? Iya, dulu dia Kua Jianglong. Tapi sekarang cuma sampah. Lau Wen. Anakmu ini dididik dengan baik ya. Tapi kamu bisa. Dulu kamu juga nggak bisa. Dari kecil sampai besar, kamu nggak pernah sentuh aku, bahkan jari. Hari ini, kamu karena orang luar, kamu berani pukul aku. Orang luar. Kamu tahu nggak, kalau nggak ada dia, nggak ada keluarga kita seperti sekarang. Ayah, kamu nggak bercanda kan? Aku yang bercanda? Dulu ayahku, baru kerja langsung di PHK. Itu saudara Long yang mencariku. Berbisnis memperbaiki sepeda motor dan merupakan kakak. Yang kasih modal buka toko, baru aku bisa dari dulu. Monter Kessel, jadi sekarang. Showroom mobil mewah terbesar di utara. Setiap mobil mewah kita. Ada satu salinan dari Brother Long, kau tahu. Rumah pertama waktu aku nikah. Atau Long, kau membiayai saya untuk membeli. Sudah bertahun-tahun, kamu juga nggak pernah minta. Sekarang, rumah itu sudah digusur, baru aku punya uang. Bisnis properti bekas. Kalau nggak ada dia, nggak ada perusahaan propertiku sekarang. Boneka kecil Anda berani bertarung dengan Long. Aku bisa jadi kepala sekolah itu, kalau aku tidak punya Long. Iya, taksi aku dulu. Masih belum ada taksi yang dibayar oleh Long Brother. Gak ada perusahaan transportasiku sekarang. Tapi kamu anak kecil, berani nggak hormat ke orang yang berjasa. Kak Long. Aku dengar dari Bos Dao. Katanya kamu nggak mau lagi hidup di ujung pisau. Makanya kami juga nggak menghubungimu. Nggak nyangka kali ini. Bocah-bocah kurang ajar ini bikin masalah besar. Mereka serahkan padamu, mau dipukul sampai mati atau cacat. Kami nggak bakal komplain. Ayahmu bilang. Kalian semua dengarkan? Kak Long. Bukan, Paman Long, kami udah tahu salah. Maafin kami dong. Mau dimaafin? Lihat kalian masih muda. Aku nggak kayak kalian. Udah kasih banyak kesempatan, sekalipun nggak dihargai. Nggak ada cara lain, terima sendiri akibatnya. Oh ya, tadi kalian bilang apa? Kalian ini, klub pangeran? WKWKWK, siapa yang kebagian anak-anak kaya-kaya kalian? Sungguh malang keluarga itu. Ayo cerita. Mainin triku, udah nakalin berapa orang?
Sebenarnya nggak banyak. Gak banyak? Mau berapa lagi? Nona, kamu suka rekam video ya? Sini, rekamin aku. Halo semuanya. Kami dari klub Pangeran Suiceng. Sebelumnya, karena kesombongan dan ketidaktahuan kami sudah merepotkan banyak orang. Jika Anda korban, silakan komen di bawah. Kami akan segera menghubungi Anda dan mengganti rugi 10 kali lipat. Aku umumkan, klub Pangeran Puper. Tolong maafkan kami. Mohon maaf. Kak Long, gimana? Oke, rekamannya bagus. Upload aja. Wah Kak Long, WKWKWK, belum 1 menit. Kolom komentar rame banget, WKWKWK. Kak Long, aku bawa pulang anak yang gak berguna ini. Biar aku didik baik-baik. Hah. Lawen, Ayah, 20 tahun lebih kamu gak bisa didik. Bawa pulang bisa beres? Kayaknya, harus kasih kerjaan. Buat para pangeran ini. Udah, di. atur beberapa pangeran ini ke grup Longseng. Cari proyek bangunan, biar mereka mulai dari bawah. Segera atur. Proyek. Kenapa? Gak rela ya? Enggak. Enggak sedih kok. Kalian semua. Aku kasih tahu satu hal lagi. Mulai hari ini, putuskan sumber keuangan mereka. Selama 5 tahun, setiap sen yang mereka habiskan harus mereka dapatkan dengan kerja keras sendiri. Biar mereka merasakan bagaimana susahnya hidup orang biasa. Kalau ketahuan kalian kasih mereka uang jajan diam-diam, lain kali yang datang bicara sama kalian, bakal udao. Kalian semua punya kerja sama besar dengan grup Longseng. Harap bijak dalam bertindak. Satu kata dari Long. Yang kalian putus bukan cuma rezeki, mungkin juga keturunan. Oh baik. Terakhir, nasihat untuk kalian para pangeran. Jangan pikir punya uang banyak bisa jadi modal untuk pamer, apalagi bertindak semena-mena. Lebih baik dermawan, bantu yang membutuhkan. Hari ini ketemu aku, kalau orang lain lambat laun bakal menghajar kalian. Ingat, Hemet Long. ayo pergi. Nah, makan tadi gak enak kan? Pulang sama ayah. Ayah masakin yang enak. Udah kenyang sama kesel. Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti, kamu kan punya kemampuan hebat. Ngapain pura-pura lemah? Kalau dari tadi kamu tunjukin, mereka semua pasti langsung takut. Nggak bakal dipermalukan, aku juga nggak bakal malu. Iya, bikin mereka takut, terus? Aku ngumpulin anak buah gak berguna? Atau biar kamu berteman sama orang sembarangan? Tianlong, jangan pikir gaya kamu. Pura-pura lemah lalu menang itu keren. Gaya kamu udah ketinggalan zaman. Kamu hilang 18 tahun. Sekarang balik, cuma buat bikin anak senang sesekali. Emangnya bisa apa? Nak, aku tanya. Kamu anggap aku Kuaji Yanglong? Atau anggap aku ayahmu? Sekarang kamu nggak berarti apa-apa buat aku. Minggir. Minggir. Yufei seusia ini, agak memberontak itu wajar. Iya, soalnya lebih dari 10 tahun aku nggak ngobrol baik-baik sama dia. Ini lebih sulit daripada negosiasi dengan musuh. Gimana kalau kamu pulang tanya istri kamu? Aku rasa dia sekarang masih dendam sama aku. Antar pasangan, nggak mungkin ada dendam segitu banyak. Ayo, aku temani kamu pulang. Ayo. Ayo pergi. Wan King. Aku nemu Yufei. Dia siapa? Hah? Aku tanya kamu, dia siapa? Paul Carr. Wan King, dulu aku demi kamu. Sampai nyawa pun gak aku pedulikan. Sekarang, kita berdua susah payah bisa bersama, tapi kamu diam-diam di sini. Cari gigolo. Jangan asal ngomong. Aku bukan gigolo. Name aku. Jing Ching. Jangan ngomong sembarangan, kita berdua nggak nikah. Aku sekarang masih single, dulu di jembatan Jiang, bertarung sendirian lawan ratusan orang. Itu cuma karena emosi sesaat, kalau orang lain. Kamu juga akan melakukan hal yang sama. Wan King. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Hah? Sakit ya? Soalnya dulu cewek yang ngejar kamu. Banyak banget,
Apa yang dilakukan Brother Long dengannya? Aku yang akan menghabisi dia untuk kamu. Dengerin dia dulu. Aku cuma demi pahlawan di hatiku ini, sampai sembunyi nama. Bawa anak, 18 tahun, sekarang dipikir-pikir, benar-benar bodoh. 18 tahun, cukup untuk mengubah pahlawan di hatiku. Menjadi pecundang yang ada di depan mata ini, aku sekarang. Sudah sadar, aku cuma mau cari orang yang baik ke aku. Apalagi, orang kayak Dingking ini, muda, tampan, dan kaya. Kwa Jianglong, kamu sudah menyanyiakan Wan King 18 tahun. Masa kamu mau mengganggunya seumur hidup? Wan King. Kamu pikir pria kayak gini akan baik ke kamu? Kondisinya kayak gini, kamu gak lihat? Hah? Dia sama kamu, mau apa? Kamu gak tahu? Kwa Jianglong ya. Ternyata kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Usia tidak pernah penting. Meskipun aku tidak bertemu Wan King di masa mudanya. Tapi ini tidak menyesal, aku lebih suka dirinya yang sekarang. Setelah melewati badai, dalam ketenangan. Jamai, apa urusanmu bicara di sini? Udah oh, ayo pergi. Kak Long, Ayo. Kamu tunggu saja. Kak Long, aku akan periksa latar belakang anak itu sekarang. Dalam 12 jam, aku akan membuatnya menghilang dari Sui Cheng. Tidak perlu. Udah oh, Wan King selama ini. Karena itu pilihannya, aku hanya bisa menghormati dan berharap dia bahagia. Ayo pergi. Yuruzen Dingqing. Sudah selesai? Sudah terpesona oleh Xiao Ding, Linglung. Yang menopang Kwa Jianglong. Selama 18 tahun, di dalam adalah istri dan anaknya. Sekarang anaknya tidak mengerti, istrinya pun selingkuh. Aku pikir, lelaki sekuat apapun tidak akan tahan, haha. Kalau begitu, aku akan cari orang bodoh lain untuk mencobanya. Hahaha. Hehe. Arah perkembangan grup Longseng 5 tahun ke depan. Sudah aku pikirkan untukmu. Halo, ayah, Halo, Nak. Apa? cepat. Kalau tidak datang, tidak akan sempat. Ayo. Adik, buka pintu, biar kakak sayang kamu. Kakak bukan orang jahat, kakak akan baik padamu. Yu Fei, ini ayah, buka pintu. Hei, Adik, sendirian? pergi. Gadis kecil ini galak ya. Sendirian di bar minum jus, kamu unik. Hahaha. Kesepian? Kakak temani ya. Aku bilang, pergi, pergi, pergi. Lihat kamu, gadis kecil, tidak bisa diajak bercanda. Tidak tahu terima kasih, halangi dia. Ada apa ini? Ini, hitung berapa, 40.000, sanggup bayar? Di kartu ini ada 100.000. Sisanya, anggap saja traktir teman-teman minum teh. Kerang. Aku sedang mood buruk hari ini, sebelum aku kehilangan kesabaran. Kamu sebut harga lagi. Lihatlah wajahku ini, berapa harganya, harga diri. Itu nyawa seorang pria. Aku suruh kamu sebut harga lagi. Lebih baik kamu sebut harga, berapa nilainya dia. Aku beli. Dikasih muka malah nggak mau. Tidak usah, kasih aku 1 menit, selesaikan sendiri. Di jalan ini, belum ada yang berani sentuh aku Dafei. Di sini, tidak ada yang berani sentuh dia.
Serang dia. Banyak orang, tapi tidak ada yang bisa melawannya. Kamu, berani tidak biarkan aku telepon? Tidak perlu repot-repot, keluarkan HP, foto aku. Kirim ke grup teman-temanmu. Kalau ada satu yang berani balas, aku ganti marga sama kamu. Kamu tamat. Ada yang balas? Lanjut lagi. Aki. Kaklong, Dafe ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Oke, aku mengerti. Lau Hei. Aku tidak kenal Dafe, jangan dengar Kaklong. Maaf ya, bisnisku agak sibuk. Kak, karena kamu kenal beberapa kakak di sini. Ini seperti air besar menghantam kuil naga. Mereka kenal aku, mereka tidak bilang kenal kamu. Kak, aku tidak tahu Gunung Tai Anda. Anda sebenarnya siapa? Ayahku adalah dulu Hua Jianglong. Kak, kalau aku tahu dia anak perempuan Anda, aku lihat pun tidak berani. Kamu bilang, masalah ini, bagaimana selesaikan? Kak, semua ini salah paham, salah paham. Saudara, aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak bisa. Sekarang minta maaf, sudah tidak ada gunanya. Setiap hari cuma mikirin hal di bawah ikat pinggang ini. Ayo. Pakai ini selesaikan. Kalian beberapa, keluarkan juga. Sambung. Lompat. Minta maaf. Maaf, Lompat sekali bilang sekali. maaf, Cepat. Maaf, Lebih cepat lagi. aduh, maaf. Kali ini, ingat di bawah ikat pinggang, Cepat pergi. tunggu. Ambil uang ini, untuk baju kamu. Tidak usah. Ambil. Kamu tidak masuk akal. Aku Gua Jianglong harus masuk akal. kebanyakan, Long. Kali ini 40.000, sisanya simpan untuk lain kali. Lain kali. Mulai sekarang. Jauh dari putriku, kalau dia melihatmu. Uang ini langsung berlaku dan akan berlipat ganda. Ingat? Tidak berani. Oh ya udah uang ini akan kubayar perlahan. Biarkan, Long, kamu menghina aku ya? Tapi hari ini, aku benar-benar merasakan kembali seperti 18 tahun lalu. Aku lebih baik pergi. Ayah, apa kamu merasa hari ini sangat keren? Sangat keren? Aku merasa diriku hari ini sangat bodoh. Tapi untukmu. Ayah rela memberikan 1 menit ini untuk beraksi. Aku rasa cukup keren. Apa? Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Pakai baju seperti ini? Sedang tidak mood. Jadi berbuat salah. Aku lebih baik kembali ke toko. Oh ya, nak. Sebentar lagi ujian naik tingkat, kamu harus belajar dengan giat. Belajar dan sebagainya, lebih perhatikannya. Ayah, soal ibu. Apa kamu sudah tahu? Aku menghargai pilihannya. Yang ingin kukatakan, bagaimanapun juga, kamu selamanya adalah ayahku. Udah sebulan lagi, tolong ajak. Semua saudara kita. gunung berapi atau lautan api, udah temanimu. Gak separah itu. Aku cuma mau ngadain upacara cuci tangan emas. Biar nama Hua Jianglong benar-benar hilang dari Sui Cheng. Long Ji ini. Sudah kupikirkan. Nama Hua Jianglong. Di mata orang lain itu legenda, tapi bagiku.
Ini tragedi dari awal sampai akhir. Membuat 18 tahun terbaikku. Gak bisa pulang, gak bisa ketemu keluarga. Bahkan istri dan anakku harus hidup dengan nama samaran. Sekarang aku keluar, masa lalu ini masih terus membayangi hidupku. Aku sudah putuskan, aku mau tepati janjiku waktu baru keluar. Dulu, Sui Cheng ke depan cuma ada Qianlong. Hua Jianglong udah nggak ada lagi. Ngerti Longgo, ayo. Aduh, adik, Elong Ji. hati-hati jalan. Pamit Long Ji. Dadah. Tutup, datang lagi besok ya. Humph. Wan Ching, lebih baik kamu sendiri yang bilang ke dia. Aku datang hari ini cuma mau kasih tahu, besok. Aku mau nikah. Aku mau sama Dingking ke selatan kota buat berkembang. Seumur hidup kita nggak bakal ketemu lagi. Urusanmu nggak perlu dikasih tahu ke aku. Aku mau minum bersamamu. Buat cintaku yang sudah mati. Hua Jianglong, jangan terlalu. Bawa perasaan deh, puluhan tahun ini, hidupku sama kamu. Kayak APA, muda dulu kamu memang terkenal. Hua Jianglong, aku ikut kamu. Selalu was-was, sekarang keluar, nggak mau jadi direktur. Malah buka restoran kumuh begini, kamu pernah mikirin? Aku nggak. Kamu pernah mikirin Yufe nggak? Justru karena kalian berdua aku pilih hidup. Seperti sekarang. Aku nggak mau banyak bicara, datang hari ini. Cuma mau kasih tahu, beberapa bulan ini sama Xiao Ding. Lebih bahagia daripada bersamamu selama belasan tahun. Hua Jianglong, hidupmu SIA. Sampai sekarang masih memanggilku dengan julukan. Semoga kalian berdua bahagia. Sayang, ayo pergi. Seumur hidup aku tidak ingin melihatnya lagi. Perci. Ya, Mercedes hitam. Semua kendaraan grup Longseng. Segera bergerak, tangkap dia. Aku harus membuatnya. Orang itu berlutut dan minta maaf pada Longga. Longgo, berani menyentuh istriku? Aku harus menghancurkannya. Ani Henry Marketing. Aku akan menyuruh anak buahku. Pergi ke Nancheng dan habisi mereka. Kalau mau minta maaf, bicara di kehidupan berikutnya. Anak kecil tidak mengerti, jangan berlebihan. Cukup buat dia cacat. Sudah selesai bicara? Aku mau bicara. Alasan aku bersembunyi selama 18 tahun dengan mereka adalah untuk menjauhkan mereka dari konflik dunia bawah dan menjadi orang biasa. Tapi, kebahagiaan yang dia pilih sendiri, aku tidak perlu menghalanginya lagi. Longgo, tapi aku merasa anak itu tidak seperti orang baik. Istriku ikut dia. Jalan yang dia pilih, biarkan dia jalani. Kakinya terkilir, kita bantu perbaiki. Aku lelah. Bubar saja. Oh ya, udah jangan lupa urusanku. Jangan lupa. Jangan ceroboh. Kenapa sih? Buru-buru, aku janji dengan ibuku hari ini ke Nancheng menjenguknya. Hal seperti ini tidak perlu bilang padaku. Wanita, cukup beberapa kata manis sudah bisa dibujuk. Kamu setelah keluar, tidak sering menemani ibuku. Pantasan dia mudah sekali lari dengan orang lain. Ibumu bilang, tanpa aku, dia juga bisa hidup baik. Kamu tidak bisa mendengar kata-kata sebaliknya. Aku bilang, kalau bukan karena amarahmu, yang memicu hormon maskulinmu, mungkin tidak akan ada aku. Ayo, ikut aku cari ibuku. Aku bantu kamu mengejarnya kembali. Aku tidak pergi, sore ada rapat. Restoran kecilmu, rapat apa? Jangan pura-pura. Benar-benar. Sayang, aku pulang. Kenapa ada kue? Hari ini kita tidak ada yang ulang tahun. Haha, aku hanya ingin makan kue. Beli yang besar. Sayang, kamu tidak pergi. Ke spa gunung? Kenapa kembali? Aku lupa bawa baju renang favoritku. Aku kembali. Ambil dulu.
Siapa dia? Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Mulai sekarang, kalian bisa saling memanggil saudari. Ding Ching, kamu brengsek. 18 tahun, aku kembali menyalakan fantasi tentang cinta. Aku menikah denganmu tanpa ragu, tapi hasilnya? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Sudahlah, mulai sekarang kami tidak akan melakukannya di belakangmu lagi. Boleh kan? Kamu tidak tahu malu. Jangan diberi muka malah tidak tahu diri. Ding King, kamu berani memukulku? Apa yang tidak berani? Kamu pikir kamu masih wanita Hua Jianglong? Sekarang kamu hanya seorang nenek tua yang sudah tidak cantik lagi. Tua dan tidak cantik? Saat kamu mengejarku dulu. Bukan begitu katamu. Hahaha, sekarang sudah begini, tidak ada salahnya aku memberitahumu. Kamu pikir aku akan menyukai wanita tua sepertimu? Jika bukan karena saudara Yu, aku bahkan tidak ingin melihatmu sekalipun, jijik. Saudara Laihu. Ya, saudarahu akan melewati Anda dan Anda. Putri kesayanganmu untuk menghancurkan. Hua Jianglong, dengan begitu, Bisnis kami bisa berkembang dari selatan ke utara. dan Longseng Group hanya akan menjadi Milik kami. Haha, dari awal sampai akhir kamu hanya sebuah pion. Kaklong. Benarkah kau sudah memutuskan untuk mundur? Setelah hari ini, semua dendam di dunia ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku akan benar-benar meninggalkan Sui Cheng untuk menebus semua hutangku selama ini. Hahaha, tapi sebenarnya, aku seharusnya sudah menikahi Lia, tapi demi kepentingan yang lebih besar. aku harus mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak masalah, tapi sayangnya, Lia yang menderita. Sebenarnya kami berdua sudah resmi menikah. Tapi sekarang malah jadi pihak ketiga. Sungguh menyedihkan. Kamu kalian, Hahaha, tapi untungnya, hari-hari seperti ini hanya sampai hari ini saja. Berhenti. Ini adalah properti pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Ibuku adalah nyonya rumah ini. Cepat minggir. Ah, loku. Keluarga Ding adalah penguasa selatan kota. Keluarga Terkemuka dan Terpandang Lihat dirimu, seperti apa kami ini, mana mungkin nyonya muda punya anak seperti kamu. punya anak seperti kamu. Hei kamu, tunggu saja. Kamu benar-benar tidak punya mata. Masih tidak membiarkan nona besar kami masuk. Kamu yang pandai bicara, dadah. Hai Hugo, HMPH, tidak menyangka. Hari ini dapat dua keuntungan sekaligus. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, yang rugi tetap kamu sendiri. Ibu, aku datang melihat. Ibu, minggir Dingking, kamu mau apa? Hahaha, benar-benar dapat tanpa susah payah. Aku tadinya masih berpikir, bagaimana caranya. Memancing si imut ini datang, tidak menyangka. Kamu malah datang sendiri. Ibu, ada apa ini? dia benar-benar binatang. Dingking, ibuku tulus padamu. Dasar apa kamu memperlakukannya seperti ini? Tulus, hahaha, aku benar-benar berterima kasih padanya. Kalau bukan karena uga kakak Laihu, siapa yang mau melayani wanita tua ini? Beberapa bulan terakhir, aku pikir-pikir, aku merasa jijik, Ci. Kamu benar-benar Chen Shimei, masih punya hati nurani. Hari ini aku akan menghajarmu untuk ibuku. Jangan berani-berani bicara seperti itu tentang Tuan Ding. Kamu si imut, aku bicara tentang dia bukan kamu, kan? Kamu si imut, berani-beraninya berbuat onar di keluarga Ding. Berbuat onar, hari ini aku memang berbuat onar. Aduh. Aku pukul kamu. Lepaskan. Kakak Sang Biao, tolong aku dong. Aku pukul kamu. Aduh, kata Hugo benar. Tuan besar keluarga Ding ini memang bungkusan indah. Jangan bicara dulu, tangkap si imut ini untukku. Aku pukul kamu. Lepaskan. Kamu tunggu saja. Benar-benar harimau tidak ikan, melahirkan anak serigala. Anak perempuan Hua Jianglong ini. Memang mewarisi gaya ayahnya dulu. Cih, Sudah, karena hari ini orangnya lengkap, aku akan bawa kalian. Tenwi Hu Ji, Ebyao Ji. Biarkan dia pergi begitu saja, terlalu mudah bagi mereka. HMPH, apa maksudmu sejak kecil?
Belum ada yang berani menyentuhku, bahkan satu jari pun. Aku baru saja dipermalukan, aku harus membalas dendam. Kalau soal ini sampai diketahui Hugo, aku akan dalam kesulitan, Biao Ge. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Apakah ini akan membuat segalanya lebih mudah? Baik, aku beri kamu 1 jam. Hebat, aku, putra tertua keluarga Ding yang terhormat, sampai dipermalukan oleh si imut ini. Kalau sampai tersebar, aku tidak bisa menunjukkan wajah lagi. Kamu si imut? Buat apa kamu pegang barang itu? Apa maksudmu? Jalankan hukum keluarga. Waduh, jalankan hukum keluarga. Keluarga bejat seperti kalian masih punya hukum keluarga, ya? Kamu tunggu saja, aku akan telepon ayahku sekarang. Begitu dia datang, kamu tamat. Telepon ya? Haha, Aimyo. Kamu masih berpikir dia adalah Hua Jianglong yang dulu. sekarang tulangnya sudah dikeringkan. Anaknya tidak mengerti, istrinya selingkuh. Aku yakin sekarang dia Sedang bersembunyi di warung kecil, membusuk sendirian. NK, ini salah ibu terhadap ayahmu. Sekarang aku baru mengerti, hidup sederhana itulah kebahagiaan. Jangan kedalakan aku, percayalah. Ah, ibu, simpan kata-katamu untuk ayah nanti. jangan mimpi hari ini. Kalian tidak ada yang bisa pergi. Awalnya aku hanya ingin merayakan ulang tahun Haniku secara diam-diam hari ini. Suasana yang indah. Hancur karena kalian. Tapi tidak apa, setidaknya kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Hahaha. Tidak APA, sayang, bayarkan semua orang melihat. Siapa yang lebih pantas menjadi nyonya rumah keluarga Ding? Kalian. Bawakan kue itu. Ayo, mari kita rayakan ulang tahun Haniku bersama. Jika aku senang, 1 jam ke depan akan sedikit lebih mudah untuk kalian. Pasang lilinnya, aku mau mengucapkan harapan. Jangan sentuh ibu dengan tangan kotormu. Mau mengucapkan harapan, ya? Baik. Ucapkan harapan, ucapkan harapan, ucapkan harapan. Sayang, aku belum bilang mulai. Dia sudah merusak kuenya, bagaimana aku mau makan? Tidak apa, Hani, biarkan dia makan untukmu. Aku yang makan untuknya. Baiklah. Lumayan manis. Lepaskan. Aku yang makan untuknya. Sudah dimakan. Sayang, dia menjatuhkan kuenya, gimana dong? Sayang, kamu mau gimana? Hahaha, oke. Karena kamu yang merusak kuenya, maka kamu jadi kue manusia saja. NK, Ibu. Lepaskan aku. Pegang baik-baik. Alonji, biar Honeku berdoa lagi ya, hahaha. Sayang, berdoalah. Aduh, sakit. Jangan buru-buru. Kita belum selesai berdoa. Saudara-saudara, kalian pasti pikir, Hua Jianglong sangat sukses. Jika ada pilihan, aku ingin bertukar dengan kalian. Waktu kecil, tidak bisa sekolah, tidak bisa membaca, jadi akhirnya masuk ke dunia hitam. Dulu tidak ada pilihan. Tapi mulai sekarang, aku ingin jadi orang biasa. Orang yang bisa menemani istri dan anak. Hidup sederhana dan tenang. Saudara-saudara, habiskan gelas ini, aku menasihati kalian. Jangan ikuti jalan lamaku. Oke. Aku senang hari ini.
Buka sampahnya, kita rayakan. Ibu, tenang, ayah pasti akan menyelamatkan kita. Saudara Long atau Anda akan mempertimbangkan lagi. Tidak perlu, ini sudah kupikirkan selama 18 tahun. Ayo sayang. Karena ini pesta ulang tahun Honeku. Harusnya kita putar musik dong. Bawa mereka ke sini. Lagu ini untuk Lia yang kusayangi. Sinta tidak pernah mentolerir ketidaksesuaian. Bertemu dengan jodoh yang sempurna, sayang jika terlewat. Jika aku benar-benar memutuskan untuk memberikan hatiku. Bisakah seseorang memberitahunya, jangan sakiti aku. Setelah lagu selesai, apakah kita harus lanjut ke Acara berikutnya? Dinkerang. Sudah waktunya. mereka benar-benar beruntung? Saudara-saudara, aku Qianlong hari ini. Di sini aku cuci tangan, masa lalu. Kalau ada salah paham dengan kalian, silakan sampaikan. Hari ini aku temani sampai selesai. Kalau tak ada masalah, bersih Tangon. Mulai sekarang, di dunia persilatan tak akan ada lagi Kwaji Onglong. Semuanya. Hari ini baru aku tahu, apa artinya terjebak di dunia persilatan. Aku akan tunjukkan pada kalian. Hua Jianglong yang dulu. Untuk hal selanjutnya, kalian hanya boleh lihat, jangan ikut campur. Pergi. Bagaimana kalian bisa temukan tempat ini? Aku tanya, di mana istri dan anakku? Mintalah padaku. Minta, baru aku kasih tahu. Aku tak ada waktu buang-buang waktu, di mana istri dan anakku? Hua Jianglong, ini. Ini adalah kota selatan. Kau tahu keluarga Ding di kota selatan? Kau tak bisa lawan mereka. Meski keluargamu dewa sekalipun, sentuh istri dan anakku. Aku akan buat kau bayar dengan darah, aku kasih waktu 3 detik. Manfaatkan baik-baik. 3 2 Aku bilang. Itu Laihu yang lakukan. Sang Payao, sambil bawa mereka berdua ke tempat Laihu. Laihu. Halo, Hua Jianglong, tempat lama, ngobrol nostalgia. tunggu aku. Pergi. Gak apa-apa. Berhenti. Hua Jianglong, lama tak jumpa. Laihu, lepaskan istri dan anakku. Aku akan kasih kau akhir yang layak. Aku tak butuh penilaianmu soal layak atau tidak. Hua Jianglong, 18 tahun lalu. Kau rusak satu mataku. Pertempuran itu buatku 18 tahun, tak bisa angkat kepala. Hari ini,
Kita hitung hutang masa lalu itu. Mau istri dan anakmu selamat? Bisa. Kau harus seperti dulu, langkah demi langkah. Bunuh aku lagi di depan mata. Laihu, aku yang masuk 18 tahun. Kok masih belum kapok? Kau memang tak pernah dewasa. Kwaji Onglong. Kamu nggak lihat situasi sekarang seperti apa? Siapa yang kasih kamu keberanian buat ngomong begitu ke aku, bos? Semua proyek investasi grup Husiao di luar. Sam Yuetai hentikan. Arus dana, 1 sen pun nggak bisa ditarik kembali. Apa katamu? Dan, baru 10 menit yang lalu. Ada yang paksa beli semua saham perusahaan kita. Semua dialihkan ke atas nama grup Longsheng. Dasar sampah. Halo. Bicara. Apa katamu? Olanji lagi. Uang tunainya? Kenapa aku tanya uang tunai? Kwaji Onglong. Ini ulahmu kan? Masalah kecil ini, Wu Dao cuma perlu gerakin jari. Bisa selesai. Zaman sudah berubah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, nggak perlu pakai kekerasan. Pakai uang selesai, ya? Kamu pikir hari ini, kamu bisa turun dari jembatan ini dengan selamat? Ayo, serang. Saudara Long bertarung dengan sangat keras. Kak Long. Laihu. Lepasin istri dan anakku. Letakkan Long Brother hari ini Anda melihat ini. Cuma bercanda. Cuma pengen lihat. Setelah Anda keluar dari sana, masih sama kayak dulu nggak? Hari ini saya melihat angin kencang. Mulai sekarang kita kerjasama. Kerja sama nanti kamu sama mereka aja. Laihu, kamu terlibat kasus penculikan. Ikut kami. Pak, dia pegang senjata. Tangkap dia. Itu senjata mainan. Dengerin. Hua Jianglong, kamu main kotor sama aku. Kamu tunggu aja. Xianglong, nanti ke kantor polisi buat rekaman. Oke, Pak. Papa, aku lapar. Papa pulang, masakin makanan enak ya. Masih mau jadi istri bos nggak? Nggak mau. Aku cuma pengen hidup biasa aja. Rekaman dulu.